Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sri Ditami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Singaraja. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartika karena telah membimbing saya di mata kuliah metodologi pada semester 5 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mulai presentasi pada hari ini. Saya mulai dari latar belakang. Sektor perbankan memegang peranan sentral dalam perekonomian suatu negara, menjadi pilar utama dalam menggerakkan roda keuangan dan investasi. Keberhasilan sektor perbankan bukan hanya tercermin dalam kesehatan ekonomi nasional, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya sektor perbankan sebagai lembaga keuangan tidak hanya terletak pada fungsi tradisionalnya saja, yaitu sebagai perantara dana dari pihak A ke pihak B, akan tetapi juga sebagai pendorong utama pengembangan sebuah ekonomi. Yang dalam konteks ini, kinerja karyawan perbankan menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung dan membentuk daya saing sektor perbankan yang maju. Dari hasil penelitian terdahulu didapatkan bahwa kinerja karyawan cenderung dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari atasan, motivasi dalam diri karyawan, dan pengembangan karir. Dan ketertarikan saya untuk melakukan penelitian pada sektor perbankan ini yaitu didasari pada sebuah fenomena yang saya temukan pada Bank BRI di Singaraja ini, yang dimana dari hasil observasi saya sementara, yang dimana saya bertanya kepada nasabah-nasabah BRI yang cenderung mengatakan bahwa pelayanan BRI atau pelayanan karyawan BRI itu masih sangat lambat dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Sehingga itu mengundang sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal itu terjadi, dan apa yang mempengaruhi pelayanan sebuah bank BRI atau sebuah bank BUMN kita ini memiliki pelayanan yang sangat lambat dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Baik, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang membahas mengenai variabel yang diteliti saat ini, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Menurut Siagian 2002, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. Yang kedua, itu ada motivasi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara pada penelitiannya 2009, motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri karyawan yang perlu dipenuhi agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu ada pengembangan karir. Menurut Samsudin pada 2006, dalam penelitian Arif Yusuf Hamali pada 2018, pengembangan karir adalah pengembangan karyawan secara individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja tertentu dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, kinerja karyawan. Menurut Arbi Leo Baskoro pada 2019, kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau disebut dengan input. Baik, berikut merupakan kerangka pikir dari proyek penelitian yang saya buat ini. Variabel bebas dari keempat variabel ini adalah variabel X1 yaitu kepemimpinan, X2 yaitu motivasi, dan X3 yaitu pengembangan karir. Dan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Dari kerangka pikir yang saya buat ini,
saya memiliki sebuah hipotesis. Yang pertama yaitu kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, pengembangan karir itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada definisi operasional. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 variabel, yang dimana 3 variabel itu variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang 3 variabel bebasnya yaitu kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan karir. Yang dimana kepemimpinan itu memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kecerdasan, yang kedua ada kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, yang ketiga yaitu ada motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat yaitu ada sikap hubungan kemanusiaan. Yang kedua, variabel bebasnya yaitu motivasi. Motivasi memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga peluang untuk maju, yang keempat adalah pengakuan atas kinerja, yang terakhir yaitu pekerjaan yang menantang. Selanjutnya yaitu variabel bebas ketiga yaitu pengembangan karir, memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan adil dalam berkarir, yang kedua kepedulian para atasan secara langsung, yang ketiga informasi tentang berbagai peluang promosi, yang keempat adanya minat untuk dipromosikan, yang kelima yaitu tingkat kepuasan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah variabel terikat yaitu kinerja karyawan, yang memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas kerja, yang kedua yaitu kuantitas, yang ketiga yaitu ketepatan waktu, yang keempat itu ada efektivitas, yang kelima itu ada kemandirian, dan yang terakhir ada komitmen kerja. Yang dimana dalam teknik pengumpulan data dari masing-masing variabel ini saya gunakan teknik kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Baik, kita lanjut pada metode penelitian dari proyek penelitian yang saya buat ini. Yang pertama, lokasi penelitian sudah tentu saya melakukan penelitian di Bank BRI kantor cabang Singaraja, yang alamatnya Jalan Ngurah Rai nomor 74 Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dan yang kedua, alasan saya memilih lokasi penelitian ini. Yang pertama, fenomena lambatnya pelayanan yang diberikan oleh karyawan BRI di tempat ini. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh variabel yang saya teliti di BRI Singaraja ini. Dan yang ketiga, meneliti ulang hasil penelitian terdahulu atau meneliti ulang. Yang ketiga, meneliti ulang hasil penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel yang saya gunakan. Yang keempat, yaitu BRI merupakan bank BUMN yang sudah seharusnya memiliki pelayanan yang lebih baik dari bank swasta. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Pada populasi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan Bank BRI cabang Singaraja yang banyaknya yaitu 62 karyawan. Untuk teknik sampling yang saya gunakan yaitu total sampling. Kenapa saya gunakan total sampling? Karena dari jumlah populasi yang ada itu jumlahnya kurang dari 100. Maka saya gunakan semua karyawan untuk menjadi responden saya, yaitu sebanyak 62 orang. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada teknik observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data kuesioner. Selanjutnya yaitu ada teknik pengukuran data. Yang pertama yaitu ada uji validitas, yang dimana menurut Sugiono pada tahun 2019 menjelaskan bahwa validitas adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh seorang peneliti.
uji signifikansi dilakukan dengan cara nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel. Selanjutnya yang kedua ada teknik pengukuran data menggunakan uji reabilitas, yang dimana menurut Sugiono tahun 2019, uji reabilitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Baik, selanjutnya saya akan lanjut pada teknik pengukuran data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik seperti analisis regresi atau uji T. Yang kedua ada uji multikolonialitas, yang merupakan hubungan linear antar variabel independen di dalam sebuah regresi berganda. Dan yang terakhir, pada uji asumsi klasik terdapat uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk bertujuan menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya, setelah uji asumsi klasik dilakukan dari ketiga uji tersebut, maka selanjutnya saya melakukan analisis regresi linear berganda, yang dimana menurut Sugiono pada tahun 2010, analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada uji koefisien determinasi atau istilahnya dengan R pangkat 2. Selanjutnya ada uji statistik T atau uji T. Selanjutnya ada uji F, yang dimana uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Baik, sekian presentasi proyek penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya berterima kasih karena telah menyaksikan video ini. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.